Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya pada pagi hari ini setiap daripada kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Bagi kita yang mungkin baru pertama kali mengikuti Good Morning Jesus, selamat bergabung. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama. Saudara, apapun permasalahan kita, apapun persoalan, apapun kerinduan kita saat ini, mari kita mau bawa sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh pada pagi hari ini, kita mau pakai momen ini untuk mengungkapkan semua isi hati kita kepadanya. Karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh kita datang kepadanya, saya percaya kuasa Tuhan itu boleh bekerja atas setiap kita, bahkan saat kita sedang menyembah Dia. Mari kita mau persiapkan posisi kita yang terbaik. Silakan Anda mau berdiri, Anda mau duduk, mau mengangkat tangan. Biarlah kita boleh ekspresikan penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Kami sungguh datang dengan kerinduan kami. Bukan hanya sekedar di mulut kami ingin memuji Engkau. Karena Engkau sungguh Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur buat Engkau Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, melimpah dan berlimpah bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat untuk menyatakan kasih-Mu buat kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan syukur. Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Betapa kasih-Nya Kasih-Mu melimpah. Oh, terima kasih Tuhan. Di hidupku.
kondisi kita tidak baik-baik saja, tetapi Dia tetap Bapa yang sungguh baik. Kasih-Nya sungguh melimpah, selalu ada buat hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, Berkat-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Hari ini Engkau memberikan berkat-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sungguh-sungguh kita nyatakan syukur kita. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru dan selalu baru. Dia nyatakan kasih-Nya. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sungguh ku bersyukur. Naikkan syukurku Terima kasih Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, Besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kau tahu kami tak mampu berjalan sendiri. Kau selalu menyatakan kasih-Mu. Kau selalu Tuhan menyatakan pertolongan-Mu. Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur. Jangan kita fokus kepada masalah kita yang saat ini kita lagi hadapi. Apapun rintangan, masalah, persoalan yang seakan-akan sulit untuk kita lalui, tetapi bersyukur kita punya Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Kau selalu menolong kami dalam setiap musim hidup kami.
rancangan-Mu yang ada padaku Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Terima kasih. Oh, ku bersyukur Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun Tuhan untuk menolong kami. Engkau pasti menolong kami di saat yang tepat. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan tidak punya pegangan. Engkau Tuhan Yesus mau agar setiap kami terus memandang kepadamu, Bapa yang penuh kasih, yang berjanji untuk selalu setia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau terus nyatakan syukur kami. Karena di dalam kami bersyukur, kami tahu disitulah letak kekuatan kami. Kami boleh melihat penyertaan-Mu, kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kami alami saat ini, kami punya Tuhan yang setia. Kami mau naikkan syukur kami. Besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami, kami boleh melihat kasih-Mu. Kami boleh terus mengalami penyertaan-Mu, mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami mau selalu dekat dengan-Mu, sebab hanya dekat-Mu, sebab hanya dekat-Mu kami tenang, sebab hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Kami tidak mau jauh dari-Mu Tuhan, kami tidak mau jauh dari-Mu. Hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang, dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatanku. Ku memandang wajah-Mu dan ku percaya pada janji-Mu. Hanya bersama-Mu pasti ku lewati semua. Kami mau Tuhan hanya dekat dengan-Mu, kami akan tenang. Dekat Allah
saja hatiku merasa tenang dalam tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatanku. Kami mau terus memandang hanya kepadamu, memandang wajahmu, dan ku percaya pada janjimu. Hanya bersamamu pasti ku lewati semua. terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang begitu setia. Engkau tidak pernah menyerah untuk mengasihi kami. Ketika kami tidak peka Tuhan terhadap tuntunan-Mu, Engkau terus mendatangi kami. Engkau terus menyatakan perbuatan-Mu. Engkau terus menyatakan kasih-Mu buat setiap kami. Agar melalui apapun yang kami alami, Engkau izinkan Tuhan, agar kami boleh mengenal, lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Engkau rindu agar setiap kami boleh mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Bagian kami Tuhan hanya percaya kepada Engkau yang sudah begitu setia. Terima kasih Tuhan. Dalam saat ini kami boleh nyatakan, Bapa, Engkau Bapa kami yang setia. Engkau tidak pernah menyerah mengasihi kami. Kau Bapakku yang setia, Takkan pernah menyerah. takkan menyerah mengasihiku. Kau izinkanku mengenalmu lewat semua yang ku alami. Saat tak ada satu pun yang pasti, Kau ajarku percaya padamu. Kau beriku kesempatan melihat kuasa-Mu di hidupku. Kau Bapakku yang Kesetiaannya dinyatakan dengan Dia tidak pernah menyerah mengasihi kita. mengasihiku. Kau Dia izinkan segala hal peristiwa terjadi supaya kita boleh mengenal Dia, mengenal perbuatan tangannya, mengenal kasih-Nya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa kita andalkan. Tuhan rindu, percaya hanya kepadaku. Kau beriku Dia selalu beri kita kesempatan untuk kita boleh menyaksikan kuasa-Nya. kuasa-Mu di hidupku. Biar kami boleh senantiasa dekat dengan-Mu Tuhan. Hanya dekat Allah saja hatiku merasa tenang. Kami tidak mau jauh dari Engkau, agar kami boleh senantiasa terkonek dengan Engkau Tuhan. Kami boleh senantiasa terhubung dengan-Mu. Itulah kekuatanku
bersamamu, pasti ku lewati semua. Hanya dekat Allah saja, hatiku merasa tenang dalam tinggal. Biarlah kami boleh tenang saat ini Dan dengan tetap memandang kepadamu, percaya pada janjimu. Itulah kekuatan kami, bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Wajahmu, dan ku percaya pada janjimu. Hanya bersamamu, pasti ku lewati semua. Hanya bersamamu, hanya bersamamu, pasti ku lewati semua. Hanya bersamamu, hanya bersamamu, pasti ku lewati semua. Kau Bapakku yang setia, Kau sangat mengerti Tuhan apa yang ku butuhkan. Engkau tak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau selalu mendatangi kami, menyatakan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sebagai anak-Mu, kami terima kuasa. Engkau yang berikan kuasa itu. Oh, segala perkara kami dapat tanggung di dalam-Mu. Di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Oh, kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Oh, Engkau kuatkan kami. Engkau menguatkan iman kami, untuk kami terus percaya kepadamu. Terus percaya. Kami melihat kuasa-Mu mengatasi maut. Engkau Tuhan yang berkuasa. Oh, kami mau percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami berserah. Kami mau berserah. Kami terus Tuhan, saat ini kami mau terus pandang wajah-Mu Tuhan. Kalau kami lihat kepada kelemahan kami sendiri, kami tidak mampu. Tetapi Tuhan, saat ini kami mau melihat pada Engkau. Kami mau melihat pada kuasa-Mu, keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu, yang memampukan kami untuk berani melangkah bersama dengan Engkau, untuk melakukan
melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah saat ini kita mau dengarkan Tuhan Yesus yang menghibur dengan kasih-Nya. Terima kuasa-Nya. Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Dia sudah membuktikan Dia yang bangkit dari mati. Dia mengalahkan maut. Maka percaya dengan kuasa yang daripadanya, kita sanggup untuk mengalahkan segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala hal yang kita tidak berani untuk melangkah. Tuhan katakan, jangan pernah engkau membatasi kuasa-Ku untuk bekerja. Percaya kepadanya, buka hatimu, terus dekat dengan Dia. Percaya, pegang janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Saat ku berjalan, Tuhan, walau kami harus lewat lembah kelam sekalipun, kasih-Mu menerangi langkah kami, Tuhan. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku tidak akan takut, aku tidak akan bimbang, karena aku tahu ada Yesus yang selalu bersamaku. Dia yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
ada kuasa selain daripada kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kami. Biarlah kami hanya berserah kepadamu. Kami mau percaya hanya kepadamu. Hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman kita, berkatakan hanya Tuhan yang tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan, Engkau yang pulihkan hidup kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Yes Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami mau taruh percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Kami yang sering kali pakai kekuatan kami sendiri bersamamu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berserah. Kami mau percaya hanya kepadamu. Kau yang paling tahu apa yang terbaik buat kami. Engkau yang paling sanggup untuk pulihkan kami. Biar bagian kami Tuhan percaya pada kuasa-Mu, percaya pada cara-Mu Tuhan untuk menolong kami. Oh sungguh kuasa-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir lagi. Oh Tuhan yang terus berjalan bersama kami. Kami akan berjalan dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah demi langkah kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Tak terbatas kami mau mengakui kuasa-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas. Engkau tidak pernah hitung-hitungan Tuhan untuk mencurahkan kasih-Mu, kuasa-Mu untuk setiap kami. Oh Kau yang percaya di segala musim hidupku.
hanya Engkau Tuhan yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Benar Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena kami boleh pagi hari ini bersekutu bersama, karena kami rindu memuji menyembah Engkau dan kami rindu mendengar sapaan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi para pemirsa Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 25 April 2025. Saya ingin membagikan renungan dari Injil yang dibawakan dalam misa pada hari ini. Kita buka di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, pemirsa Good Morning Jesus yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari perikop yang barusan kita baca ini adalah bahwa Yesus sudah bangkit, ya, dan Yesus sudah menampakkan diri kepada beberapa orang, antara lain Maria Magdalena, para murid-murid yang berada di suatu tempat yang tertutup, juga kepada Thomas yang disebut Didimus. Dan kali ini Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Dikatakan tadi bahwa Simon Petrus, Thomas, kemudian Natanael,
anak-anak Zebedeus dan beberapa murid yang lain itu sedang berkumpul di pantai. Injil tidak mencatat mereka lagi apa, mereka sedang membahas apa. Namun ketika itu Petrus berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain berkata, aku juga mau pergi bersamamu. Namun mereka semalam-malaman tidak menangkap apapun. Ya, aneh karena sesungguhnya Petrus itu adalah nelayan. Tentu dia tahu ya kapan waktu yang tepat untuk menjala ikan. Tapi aneh hari itu mereka sama sekali tidak menangkap apapun. Nah, di sini saya mengajak Anda sekalian untuk mencoba merenung. Dari permenungan saya merefleksikan ayat-ayat ini. Kira-kira apa yang sedang dirasakan oleh Petrus saat itu? Kalau kita melihat kronologis agak mundur ke belakang, para murid ini sebenarnya sedang dalam keadaan masih syok, masih terguncang. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, guru mereka Yesus ditangkap, didera, disiksa dengan luar biasa, disalib dan wafat dengan sangat menderita, dan kemudian dimakamkan. Lalu tiba-tiba ketika mereka berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba Yesus datang dan menampakkan diri. Ini sesuatu yang wow banget, mereka sangat terguncang. Memang kedatangan Yesus, penampakan Yesus ini merupakan tanda bahwa Yesus telah bangkit. Yesus mau menunjukkan pada murid-muridnya, aku ini sudah bangkit. Ya, tetapi saya membayangkan Petrus mungkin saat itu berpikir, ya engkau sudah bangkit tapi habis gitu engkau tidak ada lagi bersama-sama dengan kami. Mereka mungkin membayangkan Yesus bangkit dan berada secara fisik kembali seperti semula. Tapi tidak demikian kenyataannya. Sehingga Petrus ini dilanda pikiran pertama yang pasti Petrus itu masih merasa bersalah. Kenapa Petrus merasa bersalah? Karena dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Lalu Petrus juga merasa takut. Aku habis ini harus menginjilkah, harus keluarkah? Kalau aku nanti ditangkap dan disiksa, bagaimana? Petrus juga merasa kehilangan semangat karena sang guru sudah tidak ada lagi bersama dengan dia. Intinya Petrus ini sedang galau, don't know what to do. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, kondisi Petrus itu juga bisa kita alami. Kapan kita bisa mengalami perasaan seperti yang Petrus alami? Kita bisa galau seperti Petrus, mungkin ketika kita kehilangan sosok yang kita sangat sayangi. Contoh misalkan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, ayah kita, ibu kita, saudara atau teman baik kita. Mungkin kalau yang masih pacaran, kekasih Anda, mungkin putus hubungan atau mereka itu meninggal dunia. Kehilangan sosok yang dikasihi membuat kita galau. Atau juga ketika kita mengalami kegagalan. Studi misalnya, ketika Anda pernah tidak naik kelas atau tidak lulus, atau Anda ingin masuk sebuah sekolah yang Anda idam-idamkan, Anda tidak diterima, memasuk suatu jurusan yang Anda cita-citakan, Anda tidak bisa. Ada perasaan gagal. Mungkin Anda yang berbisnis, Anda bisa mengalami kegagalan ketika Anda ditipu orang, bangkrut, modal Anda habis-habisan. Anda juga bisa galau seperti Petrus ketika Anda kecewa dengan apa? Mungkin kondisi hidup Anda, melihat sekeliling Anda, komunitas Anda, bahkan gereja Anda. Ketika Anda melihat tokoh-tokoh yang Anda kagumi, tokoh-tokoh yang Anda teladani, ternyata mereka tidak lebih baik daripada orang-orang dunia ini. Anda kecewa. Ya. Lalu saya membayangkan Petrus itu habis ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, dalam kegalauan dia bilang, aku gak tahu aku harus berbuat apa. Aku mau menangkap ikan. Ibaratnya orang tuh kalau lagi galau, udah aku pengen menenangkan diri. Aku mau mencari sesuatu yang membuat aku terhibur. Ibaratnya kalau orang pergi menangkap ikan, yang saya tangkap ini adalah dia itu ingin melarikan diri, mencari pelarian, mencari pelampiasan. Tapi juga menangkap ikan bisa sebagai simbol ingin kembali pada hidup yang lama. Hidup yang lama, ya. Nah, mungkin saat itu Petrus memang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Dan mungkin saat itu Petrus juga lupa ya. Bagaimana dulu Yesus memanggil dia. Pertama kali Petrus itu sedang menjadi nelayan ya. Dia setelah selesai menjala ikan, Yesus datang padanya dan berkata, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Pada saat itu Petrus membereskan peralatannya, menepikan perahunya, kemudian meninggalkan semuanya dan dia pergi mengikut Yesus. Pada saat itu Petrus tahu, oh aku harus menjadi penjala manusia. Aku harus menjadi murid Kristus. Tapi dalam keadaan galau ini, seakan-akan Petrus lupa apa yang harus dia lakukan. Apa yang menjadi tujuan dan fokus utama hidupnya. Pemirsa GMJ, kalau kita baca Yohanes tadi, bab 21 sampai selesai, kita akan membaca bahwa setelah mereka itu semua mendarat, Yesus mengatakan, mari, sudah tersedia roti dan ikan. Lalu Yesus mengajak semua makan. Setelah mereka semua makan, Yesus berkata kepada Petrus demikian. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya. Dan Petrus menjawab, ya Yesus, aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku. Di saat itu Yesus mau menegaskan kembali kepada Petrus yang galau, yang tidak tahu harus berbuat apa. Yesus menegaskan kembali, engkau kupanggil untuk menjadi penjala manusia. Engkau harus kembali, engkau harus menjadi gembala atas domba-domba yang kupercayakan kepadamu. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berada di titik terendah hidup kita, seringkali semuanya itu gelap. Gelap, gak bisa mikir. Justru di saat engkau di titik terendah, jangan engkau mencari pelarian pelampiasan, jangan. Datang kepada Yesus. Karena dia satu-satunya yang sudah menyiapkan tujuan hidupmu. Maka saya mengingatkan kita semua, kalau kita berada dalam kegalauan, kegelisahan, keputusasaan, karena hidup ini bisa up and down, tidak selalu di atas ya. Nah, kita harus datang pada Yesus. Dan itu jangan hanya kalau kita terpuruk. Setiap hari peliharalah iman. Supaya kita tetap kuat, tetap bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita dalam kegalauan, dalam titik terendah, kita bisa ingat, oh ya Tuhan, Engkau mau aku itu menjadi pengikut-Mu. Kalau mungkin kita saat ini di komunitas semuanya lagi baik-baik aja, mungkin tenang ya. Tapi ada kalanya teman-teman kita semua mungkin sudah kemana, ganti orang ya. Mungkin pengurus-pengurus komunitas Anda juga berganti. Nah, Anda mungkin merasa sendirian, Anda galau. Anda lupa, Anda gagal fokus pada apa yang menjadi tujuan hidup Anda. Ingat, engkau dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun yang terjadi di sekitarmu. Demikian juga ketika Anda sedang dalam keadaan top, terkenal, kaya raya, tajir melintir dan sebagainya ya. Jangan lupa, kenyamanan hidup pun dapat membuat engkau gagal fokus. Sehingga engkau tidak tahu lagi apa yang menjadi tujuan hidup yang Tuhan sediakan bagimu. Maka seperti hari ini, ketika Yohanes berkata pada Petrus, itu Tuhan. Kita harus ingat, ada Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Jangan kita silau atau jangan kita merasa gelap. Lihat, Tuhan itu sebenarnya selalu mendampingi hidup kita. Asal kita selalu membina relasi yang baik dengan kita. Dengan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan rendah ataupun tinggi, engkau tidak akan hilang fokus. Engkau akan selalu tetap pada rencana Tuhan. Mari saudara-saudaraku, di masa Paskah yang indah ini, apapun keadaan saudara, mari saya ajak Anda bangkit seperti Kristus, tetap bersinar dimanapun Anda berada. Semoga renungan pagi hari ini membuat kita semua semakin dikuatkan, semakin bersemangat. Mari saya berdoa untuk Anda semua.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, di mana Engkau boleh menyapa kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus telah dikirim oleh Yesus sebagai penolong bagi kami. Yesus secara fisik tidak ada lagi, tetapi Roh-Mu yang kudus mendampingi setiap kami. Biarlah pemirsa GMJ pada hari ini Tuhan, mereka semua Tuhan berkati. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, berikan mereka pengharapan dan kepastian di tengah kegelisahan mereka. Dan berikan mereka kemauan untuk bangkit, untuk melangkah, untuk selalu melekat kepadamu dan fokus kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kita semua sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama. Saya percaya kita semua boleh diberkati, kita dikuatkan, kita boleh mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Sekian GMJ pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.